Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 8 saham dividen investing di tahun 2024. Cetak laba besar dan bagi dividen besar. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Belum lama ini saya sempat upload video tentang membeli 12 saham high dividend dengan modal hanya 7 jutaan saja. Nah, video kali ini merupakan kelanjutan pembahasan dari video tersebut. Sehingga kamu perlu nonton dulu video itu agar pemahaman kita sama. Jadi mari kita saksikan dulu videonya. Berikut ini skenario simulasi di video kali ini. Yang pertama, membeli 12 saham high dividend sejak awal tahun 2019 atau 5 tahun yang lalu. Kenapa 5 tahun yang lalu? Karena kita akan mempertimbangkan harga sebelum terjadinya pandemi. Yang kedua, saham tersebut di hold hingga saat ini dan memperoleh dividen setiap tahun sejak tahun 2020. Ketiga, mengharapkan dividen yield yang bisa meningkat dalam jangka panjang. Keempat, berharap bisa balik modal dari dividen. Kelima, capital gain hanya bonus. Dan yang keenam, ternyata hasilnya cukup memuaskan karena total balik modal dari dividen mencapai 50% ditambah capital gain. Untuk poin 6 ini ada pembahasannya di akhir video. Sekarang kita bahas dulu untuk nama-nama sahamnya. Saham pertama adalah ADRO. Jika teman-teman lihat di sini, harga pada tahun 2019 yang digunakan adalah 1.215 dan dividen terbesar yang diperoleh yaitu dividen pada cum date tanggal 30 Desember tahun 2022 sebanyak Rp251 dan memiliki dividen yield sekitar 21% jika dibagi dengan harga di tahun 2019. Nah, total dividen per share mencapai 1.169 dan jika kita bagi dengan harga tahun 2019 itu artinya sudah balik modal sekitar 96%. Bagaimana dari aspek capital gain-nya? Harga saat video ini dibuat ADRO di angka 2.630 dan itu berarti terjadi kenaikan sekitar 116% untuk harga sahamnya. Dan untuk membeli ADRO ini hanya memerlukan uang 121.500 di tahun 2019. Saham kedua ASII dengan total dividen per share 1.248. Dividen per share terbesar yaitu yang dibagi pada cum date 4 Mei tahun 2023 sebanyak Rp552. Nah, jika dibagi dengan harga saham di tahun 2019 dengan angka 8.200, itu artinya dividen yield tertinggi di tahun 2023 sebanyak 7%. Dan dengan total dividen per share 1.248 dan dibagi dengan harga tahun 2019, itu artinya ASII sudah memberikan balik modal dari dividen sekitar 15%. Harga pada tahun 2024 yaitu 5.150 dan berarti harga saham ASI mengalami penurunan sekitar 37%. Untuk membeli satu lot saham ini memerlukan uang 820.000 di tahun 2019. Saham ketiga BBRI dengan total dividen per share 1.049 dan dividen per share terbesar yaitu di tahun 2024 sebanyak Rp235. Harga di tahun 2019 adalah 3.610 dan dividen terbesar yang diperoleh di tahun 2024 memberikan yield sekitar 7% jika dibagi dengan harga tahun 2019. Nah, dengan total dividen per share 1.049 berarti BBRI sudah memberikan balik modal sekitar 29% dibandingkan harga tahun 2019. Untuk aspek capital gain, harga saat video ini dibuat BBRI di angka 6.000 dan berarti terjadi kenaikan harga saham sekitar 66%. Untuk membeli BBRI di tahun 2019 hanya membutuhkan uang Rp361.000. Berikutnya BMRI dengan total dividen per share 1.086 dan jika dibagi dengan harga tahun 2019 sebanyak 3.700, itu artinya BMRI sudah memberikan balik modal dari dividen sekitar 29%. Dividen per share terbesar di tahun 2024 dengan nominal 353 dan jika dibagi dengan harga saham di tahun 2019 memberikan dividen yield sekitar 10%. Berikutnya dari aspek capital gain, harga saat video ini dibuat BMRI di angka 7.175 yang berarti terjadi kenaikan sekitar 94%. Untuk membeli saham BMRI di tahun 2019 hanya membutuhkan uang Rp370.000 saja. Kemudian ITMG dengan total dividen per share 18.506 dan dividen per share terbesar di tahun 2023 dengan nominal 6.416.
Jika dibagi dengan harga saham di tahun 2019 dengan angka 20.125, ITMG sudah memberikan balik modal dari dividen sekitar 92%. Dan dividen per share di tahun 2023 ini memberikan yield hingga 32% jika dibagi dengan harga tahun 2019. Bagaimana dari aspek capital gain? Harga ITMG saat video ini dibuat dengan angka 27.375 yang artinya sudah memberikan capital gain 36%. Untuk membeli ITMG di tahun 2019 membutuhkan uang sekitar 2 juta rupiah. Berikutnya PTBA dengan total dividen per share 2.184 dan jika dibagi dengan harga saham tahun 2019 sudah balik modal sekitar 51%. Dividen per share terbesar di tahun 2023 dengan angka 1094 dan jika dibagi dengan harga tahun 2019 memberikan dividen yield hingga 25%. Untuk aspek capital gain harga tahun 2024 yaitu 2.850 yang artinya terjadi penurunan sekitar 34%. Untuk membeli saham PTBA di tahun 2019 membutuhkan uang sekitar Rp432.000 saja. Berikutnya TLKM dengan total dividen per share 640 dan jika dibagi dengan harga di tahun 2019 3.750 memberikan balik modal sekitar 17%. Dividen per share terbesar di tahun 2021 dengan angka Rp168. Nah, untuk dividen yieldnya, TLKM bisa dikatakan cukup konsisten di mana memberikan dividen yield sekitar 4% setiap tahunnya. Untuk aspek capital gain, harga di tahun 2024 saham TLKM sudah naik sekitar 5% dibandingkan tahun 2019. Untuk membeli saham TLKM sebanyak 1 lot hanya membutuhkan uang Rp375.000. Berikutnya UNTR dengan total dividen per share 10.393 dan jika dibagi dengan harga tahun 2019 sudah balik modal sekitar 38%. Dividen per share terbesar yaitu 6.185 yang cup date-nya 27 April dan dibagi pada tanggal 25 Mei tahun 2023. Dividen per share ini memberikan yield sekitar 23% jika dibagi dengan harga tahun 2019. Untuk kinerja harga saham masih turun 11% dibandingkan harga tahun 2024 karena harga tahun 2024-nya lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Untuk membeli satu lot UNTR membutuhkan uang sekitar 2.700.000. Berikutnya BNGA dengan total dividen per share 309 dan dividen per share terbesar yang dibagi di tahun 2023 yaitu Rp115. Untuk dibagi dengan harga sahamnya di tahun 2019 sebanyak 915, dividen per share yang diterima di tahun 2023 memiliki dividen yield sekitar 13%, dan dalam 4 tahun ini sudah memberikan balik modal dari dividen 34%. Untuk aspek capital gain, harga sahamnya sudah naik 117% dibandingkan harga tahun 2019 dan tahun 2024. Untuk membeli BNGA di tahun 2019 hanya membutuhkan uang Rp91.500 saja. Berikutnya saham Hexa dengan total dividen per share 3.311 dan dividen per share terbesar di tahun 2021 dengan angka 1.197. Jika dibagi dengan harga tahun 2019, memberikan dividen yield hingga 42% untuk dividen per share tahun 2021. Dan jika total dividen per share yang dibagi di tahun 2020 hingga tahun 2023 sudah memberikan balik modal hingga 116%. Artinya, harga saham yang dibeli di tahun 2019 sudah lebih rendah dibandingkan dividen yang diterima dalam 4 tahun ini. Perihal harga sahamnya, saham Hexa sudah naik 118% jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat. Untuk membeli saham ini di tahun 2019 hanya membutuhkan uang Rp285.000 saja. Berikutnya BJTM dengan total dividen per share 257 dan sudah balik modal 37% jika dibagi dengan harga tahun 2019 sebanyak 690. Dividen per share terbesar di tahun 2024 yang memberikan dividen yield hingga 8% jika dibandingkan dengan harga tahun 2019. Untuk kinerja harga saham sayangnya masih turun 13% dibandingkan harga tahun 2019. Dan untuk membeli saham ini hanya membutuhkan uang Rp69.000 saja. Saham berikutnya MPMX dengan total dividen per share 520 dan sudah balik modal 57% jika dibagi dengan harga tahun 2019 sebanyak 905. Dividen terbesar di tahun 2022 yang memberikan yield hingga 20% jika dibagi dengan harga tahun 2019-nya. Untuk harga saham sudah naik 14% yang mana hanya membutuhkan uang 90.500 di tahun 2019 untuk membeli satu lot saham MPMX.
Nah, ini merupakan rekapan dari apa yang tadi sudah kita bahas. Jika kita membagi harga tahun 2019 dibandingkan dengan total dividen per share yang sudah diterima setiap tahunnya, maka saham Hexa, ADRO, dan ITMG merupakan 3 saham yang mana sudah balik modal paling besar. Bahkan Hexa sudah balik modal hingga 116% jika dibandingkan dengan harga pembelian tahun 2019. Sebaliknya, saham TLKM dan ASII memberikan hasil balik modal yang paling rendah, yakni hanya belasan persen saja. Dari sini kamu bisa lihat bahwa hanya dengan mengandalkan dividen, saham-saham yang rutin membagi dividen yang besar bisa memberikan potensi peluang keuntungan di masa depan. Tidak hanya dari capital gain, begitu juga dengan dividennya. Ini merupakan rekapan dari aspek capital gain. Saham Hexa, BNGA, dan ADRO memberikan capital gain hingga di atas 100% dalam 5 tahun terakhir. Sebaliknya, UNTR, BJTM, PTBA, dan ASI belum bisa memberikan capital gain karena harga sahamnya masih lebih rendah dibandingkan harga saham tahun 2019. Tapi apabila membandingkan total dividen dan capital gain-nya, maka strategi untuk membeli saham-saham high dividen yang kinerjanya terus bertumbuh dan rutin membagi dividen setiap tahun memberikan peluang yang cukup menarik untuk kita ikuti. Ini merupakan perbandingannya. Teman-teman bisa lihat di sini. Total dividen satu lot untuk 12 saham yang kita bahas tadi mencapai 4.067.000. Dan jika dibandingkan dengan harga sahamnya sebanyak satu lot di tahun 2019, itu artinya total balik modal dari dividen sejak tahun 2019 mencapai 52%, alias setengah dari dana yang kita tempatkan sudah kembali kepada kita dalam bentuk dividen. Selain itu, total capital gain dari harga sahamnya mencapai 14,9% secara keseluruhan. Jika kita menjumlahkan harga saham tahun 2019 dengan nominal 77.630 dan kita bandingkan dengan harga tahun 2024 saat video ini dibuat dengan angka 89.195, menghasilkan capital gain 14,90%. Itu artinya, jika ditambah dividen dan capital gain, estimasi keuntungan mencapai 67,29% dalam beberapa tahun terakhir. Menarik bukan? Hanya dengan membeli saham-saham high dividen tanpa melakukan apa-apa dan menerima dividen setiap tahun, memberikan peluang keuntungan di masa depan. Tapi ingat, ini hanya data masa lalu. Bisa saja terjadi perbedaan data di masa depan dan tidak ada yang jamin bahwa kamu pasti memperoleh keuntungan di masa depan dengan mengikuti cara ini. Jadi pertimbangkan risiko apa yang kamu siap hadapi kemudian hari apabila ingin mengikuti cara ini. Tentu saja ini merupakan salah satu alternatif bagi kamu yang tidak mau repot-repot menganalisa harga saham setiap hari atau setiap bulan. Tapi kamu bisa memperoleh keuntungan hanya dari mengharapkan dividen yang diterima setiap tahun. Dan tentunya juga diharapkan dividen tersebut bisa memberikan balik modal yang cukup besar di masa depan. Nah, setelah nonton video tadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tidak semua saham high dividen bisa untuk dividen investing. Saham high dividen merupakan saham-saham yang menawarkan dividen dengan yield yang tinggi. Namun, tahukah kamu bahwa tidak semua saham high dividen bisa untuk dividen investing? Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan memilih saham untuk dividen investing, seperti perusahaannya telah berdiri sejak lama dan terbukti bertahan dari berbagai krisis. Produk atau jasa perusahaan dibutuhkan banyak orang atau menjadi market leader di industrinya. Selain itu, sektor usahanya juga tidak lekang oleh waktu. Konsisten membagi dividen setiap tahun setidaknya dalam 10-15 tahun terakhir dengan payout rasio yang stabil dan mampu cetak laba yang besar. Saat membeli saham-saham perusahaan tersebut, kamu siap untuk hold jangka panjang, bahkan mungkin bisa diwariskan. Dengan catatan, fundamentalnya tidak berubah menjadi buruk. Dan berikutnya, pemain lama di Bursa Efek Indonesia sehingga track recordnya sudah terbukti. Dari 12 saham high dividend yang ada di video sebelumnya, menurut saya, mungkin hanya 8 saham yang berwarna biru yang bisa dipertimbangkan untuk dividen investing. 8 saham ini sebenarnya hanya berada pada beberapa sektor usaha saja, yaitu pertambangan, perbankan, telekomunikasi, dan otomotif. Kita bahas secara sekilas. 8 saham itu adalah ADRO, ITMG, PTBA, UNTR, BMRI, BBRI, TLKM, dan ASII. Jika teman-teman lihat sini, ini merupakan perbandingan harga beli di tahun 2019 dengan total dividen per share yang diperoleh sejak tahun 2020 sampai terupdate.
Memang, teman-teman bisa lihat di sini seperti saham ASII dan TLKM, persentase kembali dividen dari harga belinya tidak terlalu besar. Tapi, ada beberapa hal lain yang harus dipertimbangkan selain dividen yield dari perusahaan tersebut. Nah, kita akan bahas secara sekilas pada video berikutnya. Saham pertama, ADRO. Sejak IPO di tahun 2008, perusahaan ini konsisten bagi dividen setiap tahun tanpa pernah absen satu kali pun. Kamu bisa lihat histori pembagian dividen ADRO pada gambar di samping. Ini merupakan tampilan histori pembagian dividen ADRO sejak tahun 2009 hingga tahun 2024. Kamu bisa lihat bahwa perusahaan ini konsisten membagi dividen setiap tahun, bahkan cenderung biasanya membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, tanpa pernah absen satu kali pun. Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Selain itu, manajemen juga sempat mengambil kebijakan buyback saat harga saham ADRO jatuh cukup dalam, sehingga memberikan indikasi terhadap kepedulian kepada pemegang sahamnya. Beritanya kamu bisa baca seperti tampilan berikut ini. Nah, perusahaan ini menghasilkan laba 25,25 triliun di tahun 2023 dan punya PBV hanya 0,8 kali. Saham kedua, ITMG. Perusahaan ini konsisten bagi dividen setidaknya sejak tahun 2009 hingga tahun 2023. Dan ITMG ini dikenal sebagai saham yang sering bagi dividen dengan yield yang jumbo. Terbukti dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemegang sahamnya yang balik modal hanya dari dividen yang mereka terima. Ilustrasinya seperti ini. Total dividen yang diterima oleh pemegang saham ITMG dari tahun 2020 sampai terakhir mungkin sekitar 18.506 per lembar saham. Nah, jika dibandingkan dengan harga beli di tahun 2019 dengan angka 20.125, itu artinya mungkin saja pemegang sahamnya sudah balik modal sekitar 92% dari harga belinya. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Selain itu, dari sisi capital gain, ITMG juga menawarkan capital gain yang cukup menarik. Saat video tersebut dibuat, harga sahamnya sudah naik sekitar 36% dibanding harga tahun 2019. Laba ITMG di tahun 2023 7,7 triliun dan PBV-nya 1,09 kali. Saham ketiga, PTBA. PTBA konsisten bagi dividen setidaknya sejak tahun 2009. Meski dividen payout rasionya cukup fluktuatif, tapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka bagi dividen dengan payout rasio 100%, yang tentunya membuat pemegang saham menerima uang gratis yang besar. Kamu bisa lihat tentang tahun pembagian dividen sejak 2018 hingga 2022. Nah, untuk payout rasionya memang cukup fluktuatif, dari angka 35% hingga angka 100%. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini, mereka konsisten bagi dividen dengan payout rasio 100%. Tapi ingat, itu tidak menjadi jaminan akan terus berulang di masa depan. Di masa depan bisa saja payout rasionya semakin besar atau semakin kecil. PTBA menghasilkan laba 6,1 triliun di tahun 2023 dan PBV-nya 1,6 kali. Saham keempat, UNTR. UNTR juga menjadi salah satu saham yang konsisten bagi dividen setidaknya sejak tahun 2009. Anak usaha dari ASII ini cukup menarik karena memiliki beberapa segmen bisnis sehingga tidak terlalu terpengaruh saat harga batubara dunia turun atau naik. Nah, teman-teman bisa baca ini merupakan cuplikan dari website UNTR. Saat ini UNTR telah berkembang menjadi salah satu pemain utama di sektor dan industri dalam negeri melalui 5 pilar bisnis, yaitu mesin konstruksi, kontraktor pertambangan, industri konstruksi, dan energi. Perusahaan ini menghasilkan laba 20,6 triliun di tahun 2023 dan punya PBV 1,14 kali. Saham kelima, BMRI. Saham ini sudah sering saya pakai sebagai contoh dividen investing sehingga rasanya mungkin tidak perlu dibahas terlalu jauh. Payout rasionya konsisten di angka 60%. Kamu bisa lihat sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, perusahaan ini konsisten membagi dividen dengan payout rasio 60%. Bahkan di tahun 2024 ini, dengan data terakhir, perusahaan tetap membagi dividen dengan angka 60%. Laba tahun 2023 55 triliun dan PBV-nya 2,59 kali. Nah, jika ada BMRI, ada juga BBRI. Saham dengan pencapaian laba terbesar di Indonesia ini cukup diperhitungkan dalam list dividen investing. Dalam beberapa tahun terakhir, BBRI juga sudah rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Kamu bisa lihat contohnya seperti pada tahun 2023.
Laba BBRI di tahun 2023 adalah 60 triliun dan PBV-nya 2,94 kali. Saham ketujuh, TLKM. Meski ada beberapa orang yang mengatakan TLKM adalah perusahaan yang biaya operasionalnya tinggi, tapi saham ini sebenarnya bisa juga dipertimbangkan untuk dividen. Apalagi manajemen berusaha konsisten bagi dividen dengan payout ratio 60 hingga 80% setiap tahun. Seperti yang kamu bisa lihat berdasarkan cuplikan Public Expose yang baru-baru ini dilakukan, di mana guideline dividen payout ratio Telkom Group sebesar 60 hingga 80%. Rasio ini cukup sehat untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan pendapatan dan stabilitas neraca keuangan perusahaan. Rasio ini tentunya juga dipengaruhi oleh pertumbuhan laba perusahaan pada tahun ini. Laba Telkom di tahun 2023 24,56 triliun dan PBV-nya 2,53 kali. Untuk RUPS saat video ini dibuat, Telkom belum melakukan RUPS di tahun 2024 sehingga angka dividen per share-nya belum diketahui. Dan saham terakhir adalah ASII. ASI merupakan salah satu saham big caps yang memiliki usaha paling banyak. Kamu tentu sudah tahu bahwa anak usaha ASI bergerak dalam berbagai sektor. Tapi dengan banyaknya segmen usaha, sebenarnya kontributor terbesar untuk laba ASI hanya berasal dari dua sektor saja, yaitu yang pertama otomotif ASI itu sendiri dan alat berat serta tambang yaitu UNTR. Laba ASI di tahun 2023 adalah 33,84 triliun dan PBV-nya adalah 1,05 kali. Nah, sebagai informasi, kalau kamu mau belajar tentang dividen investing dengan lebih detail, mungkin dua ebook ini bisa membantu. Di sana ada beberapa pembahasan tentang dividen investing yang mungkin bisa bermanfaat untuk memperluas cara berpikirmu. Cara belinya silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama Stock for Living, kedua Strategi Nabung Saham, ketiga The Stock Market, dan yang keempat Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.